Aduh, semoga suara oke ya abis flu nih. Aku mau kerja hari ini. Ada Imuners. Imuners tahu nggak sih, aku tuh agak galau loh hari ini ya. Karena ini kan aku mau berangkat kerja ya, mau nge-host nih satu acara yang beken ya. Tapi aku agak galau nih Imuners, karena aku pekan lalu aku habis kena flu. Terus tadi nggak sengaja baca berita kalau wabah flu, kasus flu di Jabodetabek lagi tinggi-tingginya lagi. Kan kita jadi nightmare sedikit kan ya. Nah, mungkin Sobat Imuners lagi galau sama kayak aku ya, habis kena flu atau mungkin lagi flu, ya nggak usah galau karena hari ini aku akan ngobrol deep talk kesehatan dengan Dr. Nabila Salama, praktisi kesehatan masyarakat untuk membahas tentang influenza dan juga vaksin ya. Aku senang banget nih karena aku nih tim update imun loh. Yuk kita simak ya obrolan kita dengan Dr. Nabila Salama. Nah Imuners, supaya aku nggak galau lagi ya membaca berita-berita tentang pasien influenza lagi naik-naiknya di rumah sakit. Sekarang aku sedang bersama dengan sosok inspirasi di bidang kesehatan ya, yaitu beliau adalah praktisi kesehatan masyarakat. Aku sudah bersama dengan Dr. Nabila Salama MKM. Hai Dr. Bila. Halo Kamela dan juga Imuners semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Dok. Punten ya Dok kalau agak-agak sengau ya. Ini kebetulan aku juga minggu kemarin ya baru kena attack dari flu nih Dok. Waduh, Ya. Pas banget udah, ya. Udah enakan ya sekarang ya. Alhamdulillah. Mau ketemu Dokter Bila kan? Oh, jadi iya. langsung lah kita ya menyehatkan diri. Nah, mungkin Imuners di rumah ya juga sedang mengalami apa yang saya rasakan nih Dok ya, entah itu lagi flu atau pasca flu ya. Dan kalau aku nih dokter ya, jujur untuk aku sebagai pekerjaan gue sebagai MC, kalau udah kena flu dan juga batuk itu udah jadi nightmare Dok. Nah ya, sekarang aku mau nanya nih sama Dokter Bila, boleh ya langsung boleh, aja boleh, ya boleh, Imuners boleh. ya. Iya. Nah dokter bagaimana sih menyingkapi ya berita bahwa saat ini pasien-pasien dari influenza dan turunannya lagi naik-naiknya nih Dokter Bila nih. Oke, jadi teman-teman semua untuk 6 bulan sekali pancaroba itu pasti akan meningkat ya. Yang namanya flu, ispa, pneumonia, termasuk juga demam berdarah. Kenapa? Karena ada peralihan musim antara musim hujan ke kemarau, kemarau ke hujan. Apa yang terjadi di masa pancaroba? Host agent environment itu adalah trias epidemiologi kita untuk terjadi penyakit. Pertama adalah host, tubuh. Tubuh kita kalau lagi pancaroba, imunnya itu pasti turun. Kenapa? Karena kita itu tidak melakukan pola hidup sehat cerdik setiap hari. Biasanya stres, kena macet, kurang tidur, terus udah gitu nggak olahraga dan lain sebagainya. Jadi imun kita memang di pancaroba pasti turun. Yang kedua itu adalah agent dari segi virus, bakteri itu lebih mudah masuk ke tubuh kita karena kelembaban udara yang tinggi. Jadi dia lebih senang masuk dan berkembang biak di dalam tubuh kita. Dan lingkungan itu juga tentunya banyak genangan, kelembaban udara tinggi itu udah nyaman banget lah buat virus-virus datang. Jadi itu alasan kenapa 6 bulan sekali, terutama sekarang udah ber ya. Bener, udah mau peralihan ya. Oktober dari kemarau ke hujan. Ya. Nah ini pasti lagi naik-naiknya nih flu. Oke, berarti 6 bulan sekali di masa pancaroba itu pasti badan kita ya Dok lagi melawan, lagi perang ya Dok ya dengan si virus tadi ya Dok ya, influenza dan juga turunannya. Betul banget. Nah, oke. Nah Dok, ini kan flu ini kan kayak sebuah penyakit ataupun isu yang nggak habis-habis nih Dok. Mungkin teman-teman Imuners kita juga update bareng-bareng ya Dok ya. Nah, boleh nggak sih Dok kita tuh di-remind lagi apa sih Dok itu flu ya? Terus apa sih yang menyebabkan flu itu jadi, kalau dulu zaman aku SD ya, Imuners mungkin yang seumuran sama aku ya. Kalau flu tuh ya udahlah 2 hari 3 hari udahlah ya gitu. Tapi kok semakin kesini flu itu kok semakin lama ya Dok. Kayak aku nih bisa seminggu 2 minggu ya kan. Bahkan untuk totally kita bersih bisa sebulan tuh Dok ya baru fit lagi. Nah kenapa tuh Dok bisa kayak begitu sekarang? Oke, jadi flu ini sebenarnya neglected disease ya. Artinya dia itu 80-90% penyakit menular pernapasan dan pencernaan sebenarnya bisa kita cegah dengan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun ya, dan juga tentunya imunisasi ya. Dan kenapa tadi Kakak bilang 2 hari 3 hari bisa sembuh, karena 90-100% ispa, diare itu adalah disebabkan oleh virus. Artinya dia self-limiting disease. Kalau kita cukup makan, cukup tidur,
cukup minum itu harusnya bisa sembuh sendiri bahkan tanpa obat-obatan ataupun antibiotik seperti itu ya. Nah, yang terjadi adalah sekarang itu virus itu makin bermutasi. Ya, kita kenal yang namanya virus influenza misalnya itu makin hari dia akan makin terus bermutasi. Jadi apalagi kalau masuk ke dalam tubuh orang yang nggak divaksin. Dia keluar-keluar tuh makin hebat, makin bermutasi seperti itu. Nah, jadi kenapa kita penting untuk imunisasi nih Kak? Karena imunisasi itu layaknya sabuk pengaman sebenarnya. Jadi kalau seandainya dia kadang-kadang diabaikan, kadang-kadang nggak pakai sabuk pengaman. Tetapi kalau terjadi kecelakaan atau sakit, orang bisa meninggal. Tapi kalau orang yang udah divaksin, karena dia pakai sabuk pengaman ya, yaitu vaksinnya itu, kalau terjadi kecelakaan atau sakit dia nggak akan meninggal, terutama orang-orang kelompok rentan. Oh, bahkan flu bisa menyebabkan meninggal. Kematian. Nah, ini makanya aku bilang tadi ya, neglected disease. Neglected disease ya. Ini fakta baru nih Dok. Jujur aku baru juga denger ya, mungkin juga Immuners yang di rumah yang lagi nonton channel kita ya, bahwa sekarang ini flu ini nggak bisa dianggap enteng ya. Betul. Bahwa untuk pencegahannya, penanganannya pun harus dengan hal yang serius ya Dok ya. Kalau aku selalu bilang, cerdas sakit itu adalah pola hidup bersih sehat. Bersih diri, bersih lingkungan, dan sehat, cerdik, ceria setiap hari. Jadi hidup bersih itu adalah 3M. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik, 6 langkah cuci tangan. Itu sangat penting. Mencegah 90% pencernaan dan pernapasan infeksi ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan etika batuk, dan vaksinasi. Itu sangat penting. Nah, makanya WHO itu dan Kementerian Kesehatan merekomendasikan vaksin flu ini yang disebut untuk kelompok rentan itu diberikan 1 tahun sekali berbayar. Ya, apa saja kelompok rentan? Yang pertama adalah bayi balita, karena imunitasnya belum cukup matang. Ya, karena masih dalam perkembangan ya. Yes. Yang kedua adalah lansia di atas 60 tahun. Yang ketiga adalah ibu hamil. Keempat adalah tenaga kesehatan. Ya, dan yang kelima adalah orang dengan komorbid, terutama penyakit jantung, obesitas gitu. Jadi vaksin yang aman untuk ibu hamil itu jarang banget. Nah sebelum kita ke vaksin nih Dok, kita masih pengen deep talk nih Dok ya tentang penyakit flu nih, supaya masyarakat Indonesia ya, Sobat Immuners ini makin aware ya. Jadi ada tindakan preventifnya Dok. Nah, terus Dok, kalau dari segi dari Kementerian Kesehatan sendiri nih Dok, seberapa serius sih Dok peningkatan dari angka kematian akibat flu dan komplikasinya Dok? Seberapa serius Dok? Serius, karena penyebab kematian terbanyak pada bayi balita itu masih pneumonia dan diare. Dari nomor 1. Jadi itu nomor 1 ya? Ya. Kenapa terjadi pneumonia? Awalnya infeksi saluran pernafasannya kan masih slightly atau masih ringan ya di bagian atas. Gitu ya. Tetapi karena dia memang imunnya masih kurang bagus, ditambah juga biasanya gizinya kurang, buruk, dan faktor-faktor genetik lain, ada imunokompromis atau autoimun, sehingga dia bisa turun infeksinya ke pernafasan bawah dan akhirnya ke paru-paru dan akhirnya meninggal. Gitu. Nah, itulah yang saya bilang ISPA itu tidak boleh sepelekan. Tidak boleh ya. Jangan neglected, dan dia sangat berbahaya untuk orang yang untuk orang yang punya asma berulang, riwayat alergi di keluarga, imun, autoimun, dan juga orang yang hidup di lingkungan dengan asap rokok. Ya, dia sebagai passive smokers atau second hand dan third hand smokers ya. Itu justru lebih berbahaya daripada yang first hand smokers atau yang merokoknya langsung. Karena asap rokok itu juga bisa menyebabkan ISPA dan pneumonia berulang. Jadi banyak faktor ya dokter ya, bagaimana seseorang itu akhirnya bisa terkena penyakit turunan influenza tadi ya. Apalagi travelers ya, travelers ke Arab Saudi itu sampai ada anekdot. Oh iya benar. Yang nggak flu itu cuma unta. Ya karena secara beda spesies juga ya Dok. Itu kenapa tuh Dok? Anekdotnya tuh. Sih orang kan rata-rata kan kalau haji umroh, saya juga pernah jadi petugas haji yang 43 hari itu umroh, rata-rata orang pada flu kan. Tapi orang yang udah divaksin kayak saya sebelum berangkat haji 43 hari saya vaksin flu. Ya di sana cuma sehari 2 hari, udah yang lain sor 2 minggu nggak sembuh. Karena dokter udah terlindungi ya. Terlindungi, makanya walaupun orang diimunisasi bisa sakit, ya bisa sakit, tapi nggak akan parah dan juga nggak akan meninggal. Karena tadi sabuk pengaman. Benar, jadi sudah terlindungi secara total ya. Nah, Dok, tadi faktor-faktor apa nih Dok yang mempengaruhi tingkat keparahan flu-nya seseorang nih Dok? Misalnya kan ada 10 orang nih kena flu, mungkin beda-beda nih grafiknya. Itu apa aja sih Dok yang faktor mempengaruhi tingkat keparahannya? Iya, dari host sama agent ya. Hostnya berarti, host itu apa tuh Dok? Host itu diri orangnya, yang tadi aku bilang dia termasuk kelompok rentan dengan imunitas yang rendah. Bayi, balita, lansia,
ibu hamil, orang dengan komorbid jantung dan obesitas, tenaga kesehatan, kan itu semua yang direkomendasikan oleh WHO dan juga Kementerian Kesehatan. Terus dari segi agent, kalau dia kena virus flu yang bermutasi atau dia misalnya belum pernah tuh kena flu tipe itu, berarti tubuhnya baru pertama kali gitu. Padahal kan kalau kalau vaksin itu kan dia sudah ada melindungi beberapa strain atau varian atau jenis, ya kan? Sehingga itu misalnya H1 dan lain sebagainya. Jadi lebih lengkap lah seperti itu. Tapi kalau seandainya orang pertama kali kena virus yang dia belum pernah ada imunitas di dalam tubuhnya, itu akan bahaya. Karena gini, prinsip kerjanya vaksin itu kan membuat kekebalan secara buatan. Antibody ya dok ya? Antibody bahasanya. Jadi ketika kita disuntikkan virus mati atau virus yang dilemahkan tersebut, tubuh kita akan merespon membuat tentara-tentara baik. Ya, yaitu antibody. Bergandengan tangan gitu ya, imuners ya. Imun sama antibody kita. Betul, akhirnya muncullah tentara-tentara baik yang dia nanti akan ngumpet dulu nih. Begitu si virus benerannya masuk ke dalam tubuh kita, itu tentara pada keluar. Baku hantam tuh sama si virusnya, menang mana virus apa antibody. Nah kalau kita udah vaksin pasti antibodinya kan si tentara baiknya menang. Nah ketika tentara baik itu jumlahnya akan makin berkurang, itulah kenapa dibutuhkan update imun, dibutuhkan booster. Karena seperti vaksin flu itu anjurannya 1 tahun sekali kita di booster. Nah, ketika di booster, tentaranya dibanyakin lagi. Begitu virus masuk, udah. Jadi ada layer 1, layer 2 gitu ya dok ya? Kayak gitu. Iya. Jumlahnya harus terus dibanyakin nih, tentara baiknya harus dibanyakin. Jadi ketika ada musuh, kalah pasti. Dokter Bila, tadi kita sudah membahas tentang tingkat keparahan flu, kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang supaya akhirnya terkena flu ya dok ya. Nah sekarangnya berikutnya aku mau nanya nih dok, komplikasi terparah dari influenza itu bisa mengarah ke penyakit apa sih dok? Ya, ini kayaknya kita harus tahu banget nih supaya tahu induknya dari influenza, turunannya kemana aja. Jadi yang namanya infeksi saluran pernapasan atas itu pastinya kan bisa kemana-mana ya. Yang paling dekat dia organ damage atau multi organ damage dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, yang paling mungkin kan ke paru, ya itu jadi pneumonia, ke saluran pernapasan yang lebih bawah. Terus juga ada juga beberapa ISPA yang juga bisa ke jantung, menyebabkan beberapa penyakit jantung. Bahkan ke jantung dok? Bisa juga. Bisa juga sering juga ke otak. Jadi ke tempat-tempat yang memang aliran darahnya itu tinggi, yaitu di paru, di jantung, di otak seperti itu. Dan bisa sampai kematian, makanya itu tadi. Ya, jika pneumonia, dia sesak nafas, tidak diobati, lalu infeksi di parunya makin meluas, makin lebar, dan dia bisa terjadi infeksi, shock, sepsis, dan lain sebagainya, itu bisa terjadi, makanya sehingga kematian. Apalagi kalau orang yang memang belum pernah diimunisasi, dia punya imunitasnya rendah, genetiknya pula, ditambah juga paparan asap rokok dan sebagainya, itu bisa tambah memperparah. Karena berbagai faktor itu yang akhirnya mendukung dia terkena penyakit itu ya dok ya. Dan bisa berujung kematian ya. Influenza sangat banyak menyebabkan kematian, terutama mungkin negara-negara lain juga banyak ya gitu. Atau karena Indonesia tropis juga sih nggak sih, termasuk kelembabannya tinggi dong berarti ya? Iya, justru kita agak sedikit tertolong dengan Indonesia itu termasuk negara tropis. Karena virus itu kan lebih senang di tempat yang kelembaban udaranya tinggi. Misalnya kayak lagi musim hujan kayak gitu. Karena kita kan paparan mataharinya lumayan 6 bulan ya dok ya, kurang minimum 6 bulan tuh ya. Pokoknya 6 bulan sekali pancaroba, nah tuh ISPA pneumonia pasti tinggi. Sebelum mulai kita update imun. Iya, harus jaga-jaga dari sebelum kejadian ya. Nah, Nah, dok, kalau untuk flu nih dok, virus yang paling pintar bermutasi benar nggak sih dok? Kalau aku suka baca-baca, kalau flu itu mutasinya tuh cepet banget ya kan? Itu bahkan bikin para dokter-dokter ilmuwan tuh kewalahan tuh, saking cepetnya. Bener nggak sih dok kalau flu mirip tuh? Lah, flu itu mirip lah 11-12 lah sama COVID-19 juga. 5 tahun yang lalu ya kan? Dok ya. COVID-19 gimana enggak kan? Dia sama-sama virus, ya kan? Terus juga dia gejalanya pasti ringan, kan kadang-kadang suka diabaikan. Masuklah ke tubuh orang. Nah, tapi kalau ketika masuk ke tubuh orang yang belum divaksin, imunitasnya rendah, keluar-keluar kan dia bisa mutasi virus. Nah, mutasi virus itu akan menyebabkan virus yang lebih kejam, dalam tanda kutip, entah kejam lebih cepat menular atau dia lebih mematikan. Nah, prinsipnya sama seperti COVID-19 dan kita memang nggak boleh mengabaikan. Nah, kalau ditanya kenapa sering bermutasi, ya karena jumlah virusnya banyak, perputaran dan juga angka kesakitan tinggi di masyarakat, neglected, orang juga banyak yang belum aware dengan vaksinasi. Padahal aku agak sedikit tergelitik gitu dengan fenomena orang yang
enggan sekali vaksin flu karena kalau ditanya vaksin berbayar nomor 1 anjuran dokter Nabila itu vaksin flu. Saya sampai Vaksin bilang, flu dok yang pertama. ya jangan bermimpi vaksin berbayar yang lain kalau vaksin flu setahun sekali aja udah susah. Susah bayar. Kenapa? Karena gini, kita bisa loh ya makan steak 1 kali. Ya, 1 Immuners nih, kali Gen Z. makan steak itu setara biaya vaksin flu 1 tahun. Modalnya berapa sih ya? Aku dengan anak 4 ya, tapi aku 3 yang udah bisa divaksin. Dengan suami berlima, lalu juga dengan ART, ya dengan modal yang sedikit, tetapi anakku udah aku rutinin kan udah 3 tahun terakhir nih, nggak pernah ke dokter anak. Justru kalau amit-amit nih terjadi sakit kan jauh lebih mahal ya dok ya. Lebih baik kita keluarin spend sedikit untuk antivirus dari si flu-nya ini. Ini dari vaksin segi, ya. Ini dari segi bukan praktisi kesehatan, maksudnya dari segi emak-emak ya. Dari ibu rumah tangga, ini jeritan ibu rumah tangga jeritan mama ya. cerdas. Jadi daripada nanti harus spend uang lebih ketika masuk rumah sakit, lebih baik vaksin lah yang 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Karena kan kerasa juga kalau misalnya 1 anak batuk, itu tuh langsung rembet. 3-tiganya pasti udah kena. pasti dok, udah pasti. Udah pasti 3-tiganya kena. Dan itu ke dokter bisa minimal 1 juta. Betul. Ya. Tapi kalau kita dengan vaksin 1 juta itu udah buat 1 tahun dan udah nggak perlu minum obat sama sekali. Belum karena lagi bener-bener waktu ya dok. Cuma kayak krok gitu doang dikit. Kadang kasih obat yang bisa beli di apotek udah selesai. Atau minum air anget atau air putih yang banyak gitu ya dok bener, ya. Oke, itu ya bener ya. Worth it banget. Worth it, benar ya kata dokter tuh worth it. Nah dok, jadi kemungkinan ada nggak sih dok muncul variasi dari flu yang nextnya seperti COVID itu dok di masa depan? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya dok. Dan itu akan terus dilakukan surveillance, makanya di Indonesia itu ada yang namanya surveillance Ilisari, influenza-like illness dan juga severe acute respiratory infection yang di rumah sakit atau di puskesmas. Jadi kalau yang ringan-ringan di puskesmas diambil spesimen di beberapa titik, diperiksa ke laboratorium sampai ke level Kemenkes, dilihat varian flu-nya. Nah ini suatu surveillance berkala yang itu akan dimasukin ke GSAID ya, artinya laboratorium bank genomik di seluruh dunia. Nanti itu kan jadi suatu kekayaan intelektual, artinya wah sekarang virus ini mendominasi nih di daerah Indonesia, di daerah mana di mana. Oh ini ada varian baru dari virus flu apa-apa. Nah itu juga nanti menjadi suatu research juga kalau nanti akan ada misalnya vaksin flu baru dan lain sebagainya. Oke, itulah jadi kedetek ya dok ya. Jadi ada kasus-kasus baru yang baru ditemukan akhirnya kedetek karena memang dari para praktisi kesehatan masyarakat itu langsung ke lapangan untuk ngambil basis datanya ya dok ya. Betul sekali. Wow, berarti sekali lagi Immuners ya harus diingat bahwa perubahan cuaca atau lingkungan itu yang tadi ya kayak kita dekat dengan para smoker aktif, ya pada kita juga ngerokok tidak sebagai perokok ya, itu juga berpengaruh ya dok ya banget. untuk terkena kasus flu. Ya, oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang influenza, kemudian juga faktor-faktornya nih dok yang bisa menyebabkan keparahan dan juga komplikasi dan sebagainya. Nah, berikutnya nih dok, ini kan kita beberapa tahun terakhir ya dok, aku sebagai orang awam untuk pneumonia nih mulai ada nih, apa sih itu pneumonia? Ya kan, kalau aku searching sih katanya tuh infeksi paru-paru nih dok, ya kan. Nah, itu gimana sih itu kaitannya dari influenza yang biasa akhirnya terkena pneumonia ya, akhirnya ya amit-amit ya dok ya bisa berujung fatal atau kematian tuh dok. Itu gimana dok benang merahnya? Nah jadi gampangnya adalah virus jahat dengan jumlah tentara baik di dalam tubuh kita itu nggak seimbang, lebih banyak virusnya daripada tentaranya, artinya antibodinya. Orang yang deal with atau dia fight sama perang virus ya. Kenapa dia bisa sampai pneumonia, sampai radang atau infeksi di paru? Ya itu bisa penyebabnya banyak, infeksi bakteri, jamur, parasit. Tapi ini kita lagi bicara konteks flu, influenza atau virus. Karena 90% penyebab ISPA dan pneumonia itu sebenarnya virus. Ya. Jadi ketika dia bisa terjadi komplikasi sampai pneumonia, berarti imunitas dia rendah sekali, antibodinya rendah sekali. Jadi tubuh kita nih nggak siap memfight. Itu rendah itu masuk. Skala apa tuh dok? Ada angkanya nggak? Titernya rendah sehingga tubuhnya tuh pasrah jadinya. Oke, ya. Udah ya kalah berperang lah bahasanya gitu. Gitu. Nah makanya itulah yang diperjuangkan para pejuang vaksin segala macam ya, untuk kita melakukan vaksinasi rutin. Kenapa? Ayo kita harus membuat kita menang terhadap virus-virus yang masuk dengan meningkatkan antibodi, update imun, booster, sehingga itu yang menjadi kekuatan kita nih. Makanya kenapa pentingnya
imunisasi itu tadi membuat antibodi atau kekebalan secara buatan. Jadi gini, imunisasi itu prinsipnya tuh imunisasi ada 2 ya. Yang pertama Dok. itu adalah tidak ada kata terlambat dalam imunisasi. Oh, tidak ada kata terlambat dalam Tidak ada imunisasi. kata terlambat Jadi dalam tidak ada imunisasi. batasan umur, Dok? Gak ada. Jadi kalau misalnya ada orang baru mau vaksin campak rubella, ini kayak saya waktu kecil nggak pernah campak rubella, sekarang umur saya 36 tahun mau vaksin campak rubella boleh. Dan nggak usah malu ya, Dok? Nggak usah malu. Nah begitu pula juga dengan flu, ya misalnya belum pernah vaksin flu sama sekali, padahal di anjurannya harusnya 6 bulan ke atas sudah vaksin flu. Sekarang saya umur 36 tahun baru mau vaksin flu, boleh. Oke. Ya, jadi pertama tidak ada kata terlambat dalam imunisasi, dalam kamus imunisasi. Yang kedua tidak ada kata overdosis dalam imunisasi. Jadi kalau lupa, vaksin flu saya terakhir kapan? Kalau lupa atau nggak yakin, vaksin aja. Daripada Anggap aja belum. Iya, anggap aja belum. Karena nggak ada kata overdosis Ya. kayaknya. Oh, tidak ada kata overdosis. Tidak ada kata overdosis dalam vaksin. Gini, logikanya gini. Anak saya misalnya dia udah lengkap vaksinasi difteri, ya katakanlah. Dan di tempat saya, di lingkungan rumah saya lagi wabah, sehingga setiap anak harus dikasih imunisasi difteri ulang. Oke. Anak saya yang udah lengkap tetap dikasih kan difteri. Kenapa? Untuk nambah imunitas, antibodi, sehingga anak saya nggak akan sakit. Nah itu, cara berpikirnya seperti itu. Bahwa orang yang udah lengkap imunisasi pun, kalau dalam kondisi wabah yang dia perlu dilindungi, itu boleh ditambah lagi. Karena barengan ya, Dok, ya secara timing ya. Betul banget kayak itu. Ya, Dan juga ini Mbak Mela, jadi prinsip imunisasi itu adalah, saya selalu bilang, semua merek dan jenis vaksin tanpa terkecuali itu aman, sehat, halal, bermanfaat, berkualitas. Aman, sehat, halal, bermanfaat, berkualitas. Pertama aman ya. Ini udah pasti ada uji klinis fase 1, 2, 3 sampai uji ke manusia, diamanin lagi sama BPOM, dikaji lagi oleh Indonesia Technical Advisory Group of Immunization, ahli-ahli vaksin seluruh Indonesia, dikaji lagi oleh Kemenkes, lalu muncul rekomendasi kebijakan. Jadi kalau dibilang aman, yang beredar itu pasti aman. Ya. Ya, yang kedua, sehat, ya sangat menyehatkan, ya karena tadi saya bilang, imunisasi itu seperti pemakai sabuk pengaman, kadang-kadang diabaikan, tidak dipakai, tidak divaksin, tetapi begitu ada kecelakaan atau sakit bisa meninggal. Tapi kalau kita pakai sabuk pengaman atau kita divaksin, ya, kalaupun ada force major atau kecelakaan, kita bisa terlindungi dan nggak meninggal. Halal ya, halal ini ya vaksin flu 3 strain sudah halal kan, banyak vaksin yang sudah halal, tapi ada juga vaksin yang masih hukumnya secara MUI itu mubah. Jadi ada yang halal, ada yang mubah. Mubah itu boleh. Kalau dengan kita tidak divaksin, anak kita atau orang sekitar kita terancam, orang lemah di sekitar kita bisa meninggal dan cacat. Apalagi kalau polio, seumur hidup bisa di atas tempat tidur, cacat, hidup segan mati tak mau. Ya berarti mubah, lebih boleh, baik ya halal gitu. Saya aman, sehat, halal, bermanfaat ya tentunya ya, banyak manfaatnya untuk mencegah keparahan dan kematian, dan berkualitas. Kenapa? Karena suhu penyimpanannya itu juga dijaga dengan sangat baik. Wow, jadi harus bermutu. Jadi jangan juga vaksin kita itu didistribusi atau disimpan tidak sesuai dengan standar penyimpanan, sehingga itu nanti akan rusak vaksinnya dan kita seperti ya menyuntikkan hal yang sia-sia aja seperti itu. Oke, jadi dari tahap penyimpanan sampai injection ke kita pun tuh dijaga secara quality-nya ya dokter ya. Oke. Nah dok, mungkin boleh ya kita sekali lagi dok kita nge-highlight gejala-gejala ringan. Dari ringan dulu dokter, dari ringan ya sampai ini warning nih bahwa kita tuh udah kena pneumonia tuh apa sih dok? Jadi kita nggak menyepelekan nih dok. Oke, jadi infeksi saluran pernafasan atas dulu, ISPA dulu, itu biasanya dia gejalanya karena ini virus, dia biasanya ada demam yang agak tinggi. Biasanya demamnya sekitar di atas 39. 39 ke Gejala atas. khas virus itu adalah demam tinggi, lalu juga pegel-pegel di sendi dan juga di otot. Di area sini saja atau badan juga? Di badan-badan, di sendi. Lalu juga ada mual muntah. Lalu juga malaise atau kita sebut lemah letih lesu. Lemah letih lesu. Seperti itu. Nah itu gejala-gejalanya. Nah, tapi karena kita infeksi saluran pernafasan atas, pasti selain demam tinggi juga ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Atau misalnya hidungnya tersumbat atau bahkan runny nose. Jadi dia keluar ingus terus-menerus. Nah, itu adalah gejala awal kalau seandainya kita ISPA. Itu ISPA. Begitu kalau seandainya imun kita jelek, ada faktor tadi rokok berulang, terus juga kita punya reaksi imun artinya apakah kita alergi, riwayat asma dan segala macam, turunlah dia ke paru-paru. Apa yang terjadi karena dia infeksi di paru-paru bisa jadi sesak napas. Kalau pada anak bayi balita itu bisa ada retraksi dinding dada karena dia perlu effort buat bernafas. Jadi perutnya kelihatan tuh saat bernapasnya. Terus naik turunnya dong. Laju nafas itu akan lebih cepat ya.
juga bisa kalau yang parah banget sampai saking effortnya dia napas cuping hidung. Jadi hidungnya seperti kembang pis gitu kalau napas. Oh, karena terlalu usaha banget. Ya, kalau dia oksigennya sudah berkurang ke otak, dia penurunan kesadaran. Oke, itu adalah gejala untuk yang anak-anak nih dok. Ya. Nah kalau untuk yang usia produktif bekerja nih dok, kadang-kadang kita kan suka paling nggak ada udah flu biasa nih. Nah, Iya, kayak Amela, suara serak. Ya. Baru aja minggu lalu, makasih ya dokter Bila udah diingetin ya. Jadi suaranya serak, terus ya lebih ke arah itu tadi hidung, mulut jadi demam, terus Greges ya dok ya. greges, Iya bisa iya juga. iya iya. Nah kalau seandainya udah vaksin biasanya nggak sakit, ataupun kalau seandainya sakit pun ya ringan, batuk pilek ringan, demam-demam ringan, udah selesai. Selesai. Nah, tadi kan ciri-ciri dok, itu untuk berapa lama sih dok? Misalkan jangkauannya, misalkan kok kayak tadi nyeri-nyerinya kok sehari 2 hari nggak hilang-hilang nih, nyeri sendiri. Itu kita harus waspada setelah 3 hari berturut-turut atau di bawah 3 hari, oh masih nggak apa-apa nih? Inkubasi itu kan Ya, biasanya inkubasi. kisarannya 2-7 hari ya. Artinya dari virus masuk ke tubuh kita sampai keluar gejala yang pertama kali atau disebut onset, itu kan biasanya sekitar 2-7 hari. Ya. Nah, tapi kapan nih kita harus, misalnya ibu-ibu nih, Ya. anaknya lagi ISPA. Kapan sih saya self treatment? Kapan saya harus ke rumah sakit kan kayak gitu. Ya. Nah, itu saya kasih waktu setidaknya karena ini sedang tidak ada virus yang diobservasi atau penyakit atipikal Ya. yang sedang diobservasi, yaitu 2 hari lah setidaknya. 2 hari ya? 2 kali 24 jam. Jadi Ya. misalnya kita punya anak ya, anaknya lagi demam, batuk pilek gitu ya. Kita udah self treatment dengan obat yang bisa kita berikan tanpa resep dokter, sepertinya obat pereda demam, Ya. obat batuk pilek, antibiotik tentunya nggak boleh ya. Nah, terus kok kayak 2 kali 24 jam anak Nggak ada saya perubahan, nggak ada perubahan, ya. demamnya makin Stagnan tinggi, ya. batuk pileknya masih nggak berkurang. Terus udah gitu apa namanya, nafsu makannya justru malah berkurang, muntah-muntah terus. Karena kan anak-anak kalau seandainya mau ngeluarin dahak dia pasti muntah. Ya. Akhirnya dia nggak makan, minum enggak, lemes. Ya. Nah, itu jangan ragu, langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Maksimal 2 hari ya Iya, ibu-ibu 2 kali ya. 24 Ini jam. buat ibu-ibu muda nih, Imuners mungkin sekarang lagi punya balita ya. Ya. Jadi 2 hari itu adalah waktu observasi ya. Kok Betul. anak kita kok nggak ada penurunan suhu, Iya. terus nafsu makan juga belum ada gitu ya. Itu bagus. berarti udah harus saatnya ke dokter anak. Betul. Ya. Ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang penyakit-penyakit flu dan juga turunannya dok. Nah, sekarang nih aku mau membahas vaksinnya. Ini aku suka banget ya ngomongin vaksin ya. Saya apa lagi? Ya. Karena aku salah satu orang yang alhamdulillah dok, aku aware sama vaksin. Oke. Karena manusia itu kita butuh vaksin. Karena Ya. kita kan bukan Superman ya dok Ya, ya. betul. Badan kita tuh kan lemah ya manusia Betul, ya betul say. Apalagi banget. pancaroba. Nah butuhlah si vaksin untuk ngelindungin kita secara kasat mata ya dok. Ibaratnya nih kayak ada yang ngelindungin nih kita lagi Iya, jalan iya, nih iya. say. Betul banget. Nah, oke dok, kita mau ngomongin vaksin nih dok ya. Tadi kan bahwa udah dipastikan ya dari Kemenkes juga udah woro-woro gitu bahwa flu itu bisa mengakibatkan kematian. Jadi harus serius penanganannya, nggak boleh disepelekan ya. Apalagi peningkatan angka kematian dari influenza dan turunannya juga makin meningkat. Dan ada aja nih kejadian-kejadian fenomena yang baru ya dok ya. Apalagi kemarin kan COVID juga kan salah satunya juga dari turunannya flu ya dok gitu. Ya nggak sih dok? Penyakit baru sih. Penyakit lebih baru ya. Oke, nah sekali lagi dok, faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan flu tadi juga udah dibahas sama dokter ya, dari lingkungan ataupun dari self treatment diri kita ya, dari makanan gak sehat, jarang olahraga, betul. begadang ya, badan capek, virus masuk, udahlah wassalam. Nah dok, aku mau nanya nih, vaksin ya. Dok, kalau dari vaksin juga nih dok ya, dari vaksin influenza nih dok, itu gimana sih dok cara kerjanya sama diri kita dok? Cara kerjanya? Oke, jadi vaksin itu kan pada prinsipnya kerjanya adalah dia memasukkan virus yang dilemahkan ataupun virus mati ya ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita akan merespon membuat antibodi. Sekali lagi ya, antibodi. Membuat antibodi atau saya bilang tadi bahasanya tentara baik. Yang antibodi itu akan disimpan ya. Atau dia akan ngumpet dulu. Nah, diharapkan ketika virus benerannya masuk ke dalam tubuh kita, itu antibodi atau tentara baik itu akan keluar dan akan menghantam, membunuh tuh virus-virus itu. Membuat barisan baru. Sehingga virus itu benar-benar kalah, dimatikan, dan
kita yang menang, imun kita yang menang. Nah itu yang Jadi diharapkan kita sehingga orang nggak perlu sakitnya kalaupun sakitnya ringan. nggak seperti itu. tumbang ya dok Nggak ya. tumbang kayak gitu. Nah itu seperti itu. Makanya kenapa kita perlu update imun, perlu nambah imun ya? Karena jumlah tentara itu seiring berjalannya waktu akan berkurang tuh. Ya. Oh perlu di booster lagi, Ya. perlu di booster lagi kayak gitu. Oke, nah tadi kan dokter bilang tuh kenapa kita harus rajin update imun, kita harus nambah imun tiap tahun. Kenapa sih dok? Kenapa? Iya kan? Kalau dari segi kesehatan juga kenapa tuh dok? Ya, Biar karena kita perlu kita lebih nambah. highlight. Kita perlu menambah jumlah tentaranya tadi, terutama untuk kelompok-kelompok yang berisiko tinggi. Tadi ya, seperti orang yang kalau kena virus flu ini, itu jangan disepelekan, dia bisa karena imunitasnya rendah, berujung kepada pneumonia dan akhirnya meninggal. Yaitu tadi bayi, ya angka Ibu hamil. bayi, balita, ibu hamil, lansia di atas 60 tahun. Penderita penderita penyakit-penyakit. penyakit komorbid seperti Komorbid. obesitas, lalu juga penyakit jantung dan lain Diabetes sebagainya. juga nggak sih? Termasuk mereka punya Oh, imunokompromis oke. atau insufisiensi, imunodefisiensi, termasuk juga HIV, orang dengan dengan HIV positif, dan juga tenaga kesehatan karena sering terpapar kan pasien-pasien Iya, yang sakit. karena itu adalah sering kelompok-kelompok touch ya. rentan yang Betul, diwajibkan betul. oleh WHO itu sebaiknya sangat disarankan mendapatkan vaksin flu. Oh, oke, ya itu dia tadi adalah kenapa alasannya, kenapa Update ya imun. dari Kemenkes tuh nggak capek-capek ya untuk mengingatkan. mengedukasi, untuk woro-woro ke orang-orang, karena kan kita kan generasi kan bertambah ya dok, yang Iya. dari dulu dia anak kecil jadi orang dewasa, itu harus diedukasi berlapis-lapis kan Betul, dok betul ya. sekali. Jadi sekali lagi Immuners ya, update imun itu sangat penting ya, karena dunia ini kan juga berubah ya dok, kelembapan udara, cuaca apa, betul kita kan nggak bisa memprediksi ya, apalagi virus itu bermutasi ya dok ya. Betul Oke. sekali. Virus itu bermutasi, betul. Bermutasi ini Iya, tuh betul. nggak ngeliat umur ya dok ya. Ketika Ya. virus saya masuk ke umur aku nih, Iya. ya kan, yang belasan tahun, belasan tahun gak sih? Kayaknya Immuners banyak yang nggak terima nih ya, sama yang anak kecil sama yang itu bermutasi tuh nggak ngeliat umur ya dok? Ya, jadi virus itu lebih senang bermutasi di tubuh orang yang tidak vaksin. Ya, di tubuh orang yang tidak vaksin. Oke. Dan juga dia punya imunitas yang rendah. Artinya dia punya komorbid dan lain sebagainya. Dan itulah juga yang harus sangat disurveillance tadi ya, dilihat apa saja varian-varian virus sekarang, karena kalau mutasi virus itu terus terjadi, otomatis orang akan tetap sakit flu. Tapi apa yang diharapkan dari imunisasi, dengan kita memberikan vaksin atau imunisasi, tentara itu akan tetap bisa membunuh jenis varian apapun. Oke. Jadi gini loh, misalnya saya divaksin flu 3 strain ya, tidak serta-merta kan saya tidak menjadi sakit flu. Ya, karena mungkin varian yang saya dapatkan udah varian macam-macam, Iya. gado-gado lah ibarat kata. Masuklah nih ke dalam tubuh Nabila. Tetapi itu masih sangat bermanfaat sekali vaksin flu tadi. Karena vaksin flu itu dengan tentaranya yang sudah mengenali secara umum tipe vaksin yang tipe flu yang common, virus influenza yang common, dia akan membunuh kayak. Nah makanya ini kita harus kasih tahu juga ya, yang namanya anti vaksin itu kan dia nggak pernah kalah kreatif. Nah kita sebagai yang pro vaksin itu juga nggak boleh kalah kreatif, termakan oleh anti vaksin. Kenapa? Karena gini, kan kadang-kadang anti vaksin itu bilang kayak gini, saya anaknya tidak pernah divaksinasi tapi anak nggak saya apa-apa. sehat-sehat aja, ya kan kayak gitu kan. Padahal sebenarnya pada anak yang tidak divaksin itu, ya itu bisa terjadi 4 kondisi loh Mbak. Yang pertama, Apa tuh dok? suatu saat nanti dia akan sakit atau cacat atau meninggal karena tidak diimunisasi. Ya. Yang kedua, dia karier penyakit. Dia Pembawa. punya virus itu, tapi dia tidak bergejala, tapi dia bisa menularkan orang sekitarnya yang rentan. Siapa itu? Ibu hamil, lansia, orang dengan komorbid, Secara nggak bayi sadar balita. ya, secara nggak sadar tuh dia bawa ya dok Betul. ya. Yang ketiga, dia biang kerok mutasi virus, termasuk si virus flu. Oh, jadi salah satu biang kerok dari mutasi itu dari orang-orang yang anti vaksin. Iya, betul sekali. Dan yang keempat, dia bisa jadi sumber wabah penyakit. Jangan dikira Sumber flu itu wabah? suatu saat nanti tidak bisa menjadi wabah lagi. Kalau ada varian flu baru, virus baru yang ternyata dia lebih mematikan atau lebih cepat menyebar dan angkanya meningkat di suatu wilayah secara tajam, dia akan bisa menjadi outbreak. Wow, jadi seduar itu ya dok ya? Karena gini, saya selalu bilang, kalau orang vaksin, dia itu sebenarnya melakukan amal jariah. Masya Allah. Kenapa? Karena orang yang divaksin tidak hanya melindungi diri dia, tapi dirinya Lingkungan. dan orang di sekitar dia.
Oke, jadi memang lebih baik ya secara kompak semua tuh vaksin ya dok ya, Vaksin. supaya tidak ada ibaratnya kalau ember nih nggak ada yang bocor ya dok, iya nggak sih? Betul banget, betul banget. Tapi itu be honest ya, apa yang membedakan vaksin yang digratiskan oleh pemerintah atau enggak? Kalau pemerintah udah menggratiskan dalam hal ini 15 jenis imunisasi gratis dari pemerintah, itu pasti kalau anak yang nggak vaksin itu bisa menyebabkan kecacatan atau kematian. Makanya pemerintah sampai rela ngeluarin uang negara buat ngasih gratis untuk seluruh anak Indonesia, logikanya gitu kan. Nah flu ini belum yang termasuk digratiskan. Kenapa? Karena urutan secara prioritasnya dari 15 mungkin urutan nomor 16 gitu. Nah tapi kalau saya ya sebagai praktisi kesehatan masyarakat sudah malang melintang dengan vaksin, kalau ditanya urutannya dok, vaksin apa nih berbayar yang harus digratiskan? Ya vaksinasi berbayar yang harus saya dapatkan. Pertama flu. Makanya saya bilang, aduh udah jangan kayak orang miskin deh nggak mau vaksin flu. Bayar stick 1 kali bisa, vaksin flu 1 tahun sekali nggak bisa. Nah saya tuh pasti ngomong kayak gitu. Jangan bermimpi nih vaksin-vaksin yang lain nih, aku nggak mau ngeluarin bucket list vaksin yang lain kalau kamu vaksin flu aja belum. Iya, karena itu Aku udah gitu. basic vaksin banget needs, ya, gitu. betul. Kita harus campaign vaksin flu itu basic needs. Karena flu itu kan hari-hari Kebutuhan bisa kena dasar. ya dok ya. Iya, makanya nih kita harus sama-sama campaign. Benar. Vaksin flu itu basic needs, malah kalau bisa kita advokasi ke, karena kan kalau orang yang sehat itu kan otomatis company itu pasti akan lebih, orangnya akan lebih produktif, ya kan secara Achievementnya juga lebih achievementnya bagus. Jadi ya kita ngajak nih company apa segala macam tuh memastikan vaksin flu harusnya untuk karyawannya. Semoga ya. Jadi nggak ada cuti karena alasan sakit ya kan? Oh ya benar ya. Jadi ngurangi jatah cuti-cuti sakit flu ya dok. Iya, dokter Nabila endorse banget sih. Enggak, saya udah merasakan untuk keluarga saya. Kalau Karena saya nggak merasakan, sekali saya lagi nggak ya akan dok, ngomong karena gitu. biaya ke rumah sakit akan jauh lebih bengkak Iya. dibanding kita vaksin flu ya. Oke, ya itu dia tadi di highlight ya Immuners ya. Jadi yang belum vaksin harus segera vaksin, harus update imun ya. Update imun. Harus. Dok sekali lagi nih, biar teman-teman Immuners makin melek ya. Kalau misalkan orang nih udah terkena komplikasi flu ya, udahlah udah kena nih. Nah, dia lagi sakit-sakitnya gitu ya, baru mau vaksin. Nah, itu efektif nggak dok? Atau nunggu reda dulu atau gimana? Tapi kan kita kan nggak tahu nih nyawa orang ya kan, gitu. Ya, jadi kan kalau misalnya orang sakit flu, batuk pilek, satu nggak bisa membedakan ini infeksi virus atau bakteri. Ya, walaupun gejalanya bisa sangat khas, virus itu pasti dia demamnya tinggi dan memang itu yang paling sering mengenai kita 90%. Ya. Terus virusnya tipe apa? Virus itu banyak. Ada influenza, parainfluenza, rhinovirus dan lain sebagainya. Ya, itu jadi apa namanya kita nggak tahu. Nah, apakah kita masih tetap harus vaksin? Jawabannya iya. Karena gini. Ketika lagi sakit juga? Ketika lagi sakit, karena vaksin flu itu kan strainnya banyak ya. Dia bisa, kalau misalnya kita udah kena salah satu jenis virus influenza, dia masih bisa melindungi tipe yang lain untuk mencegah sakit tersebut. Dan dia juga akan mencegah terjadi keparahan ataupun komplikasi sampai pneumonia dan meninggal. Ya. Apa syaratnya? Vaksin itu dia bisa diberikan dalam kondisi apapun. Apapun ya dok. Lagi haid boleh. Oh lagi haid. Lagi demam batuk pilek ringan boleh ya. Semua jenis vaksin itu boleh diberikan lagi kondisi kurang fit seperti demam batuk pilek ringan boleh, asal tidak demam di atas 38,5 atau di atas 39. Jadi saya bilang, dok saya lagi batuk pilek ringan. Boleh nggak vaksin flu? Saya akan bilang boleh. Asal ringan ya, Immuners ya. Nah, tapi tetap ya harus dengan pengawasan dari dokter dan approve dari dokter. Kalau kamu ragu, tanya dulu sama dokter. Kalau saya nyuntikin vaksin flu, teman-teman yang lagi batuk pilek ringan, it's okay. Oke, berarti kalau udah sampai opnam harus pengawasan dokter ya, harus tanya, ini saya perlu vaksin kalau atau... sampai opnam sih sebaiknya sembuh dulu baru vaksin. Oke, berarti harus sembuh dulu, abis itu langsung ya diwujudkan nazarnya untuk vaksin ya. Jangan nanti lagi sakit, ini aku vaksin deh. Tahu udah sehat, udah lupa tuh dok ya. Sisihkan. Benar, sisihkan makan sekian gajinya ya dan juga pendapatannya. Saya bilangnya gampang, makan steak 1 kali ubah jadi vaksin. Iya, all you can eat tuh berapa tuh ya? All you can eat. Sekarang lagi itunya all you can eat dong ya, makan Korea, Jepang itu kan juga udah lumayan kan, pricely juga gitu. Tapi boleh deh sekali skip, sebulan sekali aja skip untuk vaksin dulu. Karena itu tadi dokter bilang ada basic needs. Karena virus influenza itu benar-benar itu sangat-sangat ini ya dok, kayak
anytime tuh bisa Anytime. kena kita gitu Iya, loh. iya. Karena kalau kita udah sembuh pun, kan kita dari kecil udah flu ya dok. Ya kambuh-kambuhan aja gitu loh. Antara ada lagi, ntar sembuh, ntar ada lagi, ntar iya, sembuh betul. gitu. Aduh, ini tuh seperti kayak menjawab keinginanku ya, talkshow aku hari ini. Karena aku tuh emang udah niat mau vaksin influenza. Karena aku Tapi, mau terbebas. Kak, sekarang ya aku lihat ya, cara kita mengedukasi Gen Z, gen-gen yang alpha sekarang ini emang agak beda. Jadi kita harus membuat suatu kampanye kesehatan itu jadi suatu tren, Ya. suatu hal yang keren. Karena gini, aku tuh sering banget ya mengupload seperti misalnya video testimoni orang yang vaksin di TikTok. Ya apalagi dia ternyata punya buku vaksin dan dengan rentetan saya sampai bilang, wah kamu kolektor vaksin. Iya, saya kemarin bikin video itu dan itu viral banget. Artinya apa? Oh kakaknya keren, kakaknya keren. Artinya jadi sebuah motivasi juga kalau Ya. kita punya suatu approval atau bukti bahwa oh ini loh bukti vaksin saya kayak gitu. Itu jadi aku ngeliat fenomenanya sekarang ini mengedukasi masyarakat itu juga nggak bisa ngomong vaksin itu untuk mencegah sakit, nggak bisa ngomong sekedar kayak gitu. Tapi misalnya kita akan bilang vaksin itu akan adalah basic needs, bikin kita keren. Misalnya vaksin HPV bikin kita jadi lebih sehat, percaya diri. Harus Sesuatu gitu. yang dibuat jadi lifestyle ya dok ya. Lifestyle, sekarang semua harus jadi lifestyle. Jadi jangan cuma nonton konser ya, posting. Kalau bisa abis vaksin posting ya. Iya. Jadi nih gue udah vaksin nih. Oh iya, gitu. harus. Jadi menginfluence teman-teman ya. Betul Jadi banget. vaksin influenza menginfluence teman-teman. Iya, benar-benar. Oke ya, jadi sekali lagi ya kita akan nge-highlight nih dok ya siapa saja ya sekali lagi yang perlu melakukan vaksinasi influenza. Sekali lagi adalah bayi ya, ibu hamil, balita, lansia, penderita komorbid jantung dan obesitas, orang dengan HIV, dan juga tenaga kesehatan. Tapi di luar itu pun Oh iya, harus ya. Jadi tidak harus yang tadi beberapa orang tadi sebutin nama dokter Nabila nih iya. ya. Tapi kita juga semuanya yang di luar tadi wajib untuk vaksin ya. Update imun. Update imun, ya. betul sekali. Pokoknya aku tim update imun ya. Itu harus tim. ya. Harus pakai tim dok kalau sekarang sama Gen Z. Teman update imun. Oh ya. MC update imun saya. Teman update imun. Bener ya. Nah, dok kalau untuk di Jabodetabek khususnya Jakarta, di mana sih kita bisa update imun ya supaya Immuners ini bisa secepat-cepatnya ya, SAP ya, as possible untuk mendapatkan injection nih untuk vaksin nih dok. Kapan? Semua fasilitas kesehatan bisa, kecuali puskesmas, karena kalau puskesmas nggak jual vaksin yang berbayar ya, cuma yang gratis aja. Klinik-klinik semua fasilitas kesehatan bisa, silakan. Oke, nah baiklah Immuners, nggak kerasa ya dokter Nabila ya. Kayaknya aku pengennya tuh berjam-jam gitu ngobrolin kesehatan ya, tapi apalah daya waktunya kan kurang nih dok ya, ada keterbatasan. Tapi semoga obrolan kita hari ini bersama dokter Nabila Salamah, praktisi kesehatan masyarakat kita bisa memberikan edukasi yang mendalam buat sobat imun. Ingat ya, tim update imun Tim ya. update imun. Kamu keren kalau kamu tim update imun. Harus vaksin kamu dan juga sekeluarga untuk memutus rantai penularan. Harus preventif ya. Jangan kudet, update imunmu sekarang. Oke deh kalau begitu Immuners, kita akan ngobrol-ngobrol lagi di next episode ya dengan sesi atau materi atau isu yang lagi akan kita bahas, tentunya masih di Update Imun. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Dr. Nabila, thank you. Sama-sama, Terima kasih thank you banyak. so Sehat-sehat Dr. much. Nabila. Sama-sama. Semangat terus untuk mengedukasi masyarakat untuk terus Update Imun. Update Imun. Ingat Sehat ya, selalu. Mela Hadi, Dr. Nabila Salma, kita tim Update Update Imun. Imun. Dah.